Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eee, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada. COVID masih ada dan kemanapun harap terus menjaga protokol kesehatan dan bagi teman-teman yang belum vaksin segera vaksin ya. Eee, ini adalah materi ke-10 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk kelas A yang saya ampu, dan untuk materi pagi hari ini itu tentang pendidikan anti korupsi serta upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam ataupun dalam eh, materi atau kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang analisis perilaku korupsi, kemudian yang kedua upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia. Nah, diharapkan setelah teman-teman mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa bisa menjelaskan kembali perilaku korupsi itu seperti apa, serta menjelaskan upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi, baik itu di tingkat individu, tingkat organisasi, ataupun lembaga yang lebih besar lagi. Nah, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus dan corrumper, dan juga dalam bahasa Inggris itu banyak digunakan istilah corruption, corrupt, atau corrupti, yang secara harfiahnya itu punya arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran. Gitu. Nah, seorang pakar dari Indonesia bernama Prof. Suradi tahun 2014, beliau memberikan pengertian korupsi secara istilah. Yang pertama adalah korupsi itu suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam atau beragam berdasarkan waktu, tempat, maupun orang ataupun suatu bangsa tertentu yang melakukan. Kemudian ada pengertian yang lain bahwa korupsi itu melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung bisa merugikan ataupun membuat kekacauan gitu dalam hal perekonomian suatu bangsa ataupun suatu negara. Kemudian istilah yang lain ataupun pengertian yang lain disebutkan bahwa korupsi itu adalah bentuk penawaran atau pemberian atau penerimaan hadiah-hadiah yang tujuannya itu sebagai suap kepada pihak tertentu. Nah, kenapa pendidikan anti korupsi ini menjadi salah satu hal yang penting gitu ya dalam kurikulum pendidikan agama Islam gitu. Terutama di Indonesia ya, bahwa di era 90-an ini pertama kalinya ya pada akhir tahun 90-an salah satu jurnal di Amerika namanya adalah Foreign Affairs, mereka menyebutkan gitu bahwa berdasarkan hasil penelitian mereka di Indonesia ini korupsi itu udah menjadi way of life-nya gitu, atau menjadi jalan hidup bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di Indonesia gitu. Ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Foreign Affairs dari Amerika. Kemudian pada tahun 97 International Transparency ini adalah satu lembaga independen ya. Mungkin kalau di Indonesia kita mendengar kalau survei-survei itu ada LSI. Nah, kalau di ini namanya International Transparency. Nah, di situ menyebutkan bahwa Indonesia itu negara paling korup di dunia, nomor 3 setelah Rusia dan Kolombia. Itu tahun 97. Kemudian ada lagi lembaga internasional juga independen namanya Political and Economic Risk Consultancy. Dia ada di Hong Kong. Menyebutkan kurang lebih hal yang sama. Ini hasil survei tahun 2001 ya, nggak jauh beda dari tahun 97, bahwa Indonesia itu adalah negara paling korup nomor 3, sama ya,
97 juga nomor 3 gitu sedunia. Setelah bersama dengan urutan nomor 3 itu sama dengan Uganda gitu. Kemudian di tahun 2002 yang tadinya nomor 3 turun menjadi nomor 4 gitu. Tapi sampai dengan berita yang dirilis di tahun 2005 gitu ya, Indonesia masih menempati 10 besar negara paling korup di dunia gitu. Nah, pada dasarnya korupsi itu nggak bisa dilakukan hanya dari satu cara ataupun dari satu sektor aja gitu ya. Karena korupsi ini sesuatu hal, kalau di Indonesia sendiri ya, korupsi ini sudah menjadi hal yang eh, sangat umum ditemukan dari tingkat paling kecil hingga tingkat paling atas gitu. Sehingga perlu pendekatan dari multi multi aspek gitu ya untuk benar-benar memberantas korupsi itu. Pendekatannya harus komprehensif, sistematis, dan terus-menerus. Nah, ini yang paling penting. Makanya kenapa di sini pendidikan anti korupsi ini mulai dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama karena mau nggak mau mahasiswa ini sebagai salah satu hasil dari pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Dan disinilah pentingnya kita menanamkan menanamkan nilai-nilai penting dan juga idealisme kita gitu ya untuk merubah sesuatu hal yang sudah terlanjur rusak menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, di sini sejauh ini ada 3 pendekatan yang paling banyak diadopsi di seluruh dunia gitu ya, mulai dari pendekatan pengacara, pendekatan bisnis maupun pendekatan budaya. Nah, yang akan kita bahas lebih banyak pada kuliah hari ini lebih kepada pendekatan budaya. Nah, pendidikan anti korupsi itu sebagai bagian dari bagaimana kita mengupayakan pemberantasan korupsi itu dimulai dengan pendekatan budaya. Jadi kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu menggunakan pendidikan gitu ya, menggunakan kurikulum khusus. Nah, di sini ada 10 prinsip untuk pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas gitu ya. Jadi akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan ataupun regulasinya seperti apa ya, seperti itulah yang dilaksanakan di lapangan gitu. Ini adalah sistem ataupun prinsip akuntabilitas gitu ya, accountable gitu. Nah, hal ini sangat-sangat penting gitu ya karena setiap orang, setiap individu, setiap lembaga itu harus bisa mempertanggungjawabkan segala jenis kinerjanya gitu ya, semua performance-nya berdasarkan job desk, berdasarkan aturan, berdasarkan regulasi yang berlaku gitu. Baik itu secara de facto ya maupun itu de jure. De facto itu artinya ya memang benar-benar dalam bentuk nyata di lapangan maupun secara administratif seperti itu. Kemudian selain prinsip akuntabilitas ada juga prinsip transparansi. Nah, jadi transparan, jelas gitu ya, terbuka gitu. Artinya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dengan kita menanamkan nilai-nilai transparansi dalam segala suatu hal. Kalau itu dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan ya berarti mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan hingga monitoring hingga selesai pelaporan dan lain-lain itu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi itu. Sehingga dan transparansi ini nggak cuman internal lembaga itu, tapi bahkan eksternal pun bisa mengakses gitu ya. Ini adalah salah satu prinsip transparansi gitu. Dan kenapa ini menjadi penting gitu? Karena mau nggak mau untuk mengembalikan trust ataupun membangun kepercayaan publik gitu, prinsip transparansi ini harus menjadi hal yang penting gitu, hal yang urgent untuk ditanamkan nilai-nilainya. Nah, kemudian selain akuntabilitas, transparansi, prinsip yang ketiga adalah fairness ataupun kewajaran gitu ya. Nah, prinsip kewajaran ini terutama di bagian anggaran ya, kalau teman-teman
cukup familiar dengan proyek ataupun kegiatan-kegiatan organisasi gitu ya, pasti tahu ya namanya membuat RAB atau rencana anggaran belanja gitu ya. Pasti di situ kita merencanakan gitu ya. Kita apa ya istilahnya? Mengidentifikasi apa aja sih kemungkinan pembelanjaan ataupun pengeluaran dalam kegiatan ataupun dalam suatu proyek gitu. Dan di sini diharapkan adanya prinsip fairness gitu dalam dalam penganggaran maupun pelaporan anggaran tersebut, sehingga nggak ada istilahnya markup nilai lah gitu ya, nggak ada istilahnya manipulasi data dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya prinsip-prinsip ini nggak cuma berlaku untuk urusan duit gitu ya, urusan misalkan secara akademis misalkan ya, urusan nilai gitu, ataupun urusan tentang apa namanya, penunjukan seseorang sebagai suatu ketua ataupun sebagai suatu pejabat. Nah, ini juga sangat-sangat di ini ya, sangat prinsip-prinsip anti korupsi ini sangat-sangat penting untuk diterapkan gitu. Jadi anti korupsi ini nggak cuma membicarakan masalah uang, tapi juga banyak aspek yang penting untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian prinsip yang keempat adalah kebijakan. Nah, artinya kebijakan ini kan ada untuk mengatur suatu tatanan dalam masyarakat gitu ya, sehingga tidak terjadi keributan, tidak aja terjadi kekisruhan gitu ya, tidak ada penyimpangan gitu. Jadi apa yang diregulasikan itulah yang dijalankan di bawah gitu, dan tidak ada kemungkinan ataupun resiko merugikan negara maupun masyarakat. Nah, kebijakan anti korupsi ini sebenarnya nggak selalu identik dengan undang-undang ataupun regulasi tertentu ya terkait anti korupsi itu. Tapi bisa juga beberapa regulasi yang mendukung terciptanya lingkungan anti korupsi. Contohnya adalah regulasi yang mendukung adanya transparansi ataupun kemudahan mengakses informasi publik. Nah, ini juga salah satu yang mendukung adanya atau terciptanya lingkungan yang bebas korupsi. Atau kalau kita teman-teman kalau ke kantor dinas sering mendengar istilah zona integritas. Nah, ini sebenarnya penting banget gitu ya. Kemudian mungkin selain regulasi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan mengakses informasi, kemudahan untuk mengakses informasi publik gitu ya. Ada undang-undang untuk ataupun regulasi tentang desentralisasi, kemudian anti monopoli, kemudian berbagai jenis hal-hal yang mengatur sektor perekonomian yang mendukung perekonomian kerakyatan gitu. Ini juga bagian dari bagaimana kita menegakkan anti korupsi di berbagai lini kehidupan di Indonesia gitu. Dan yang kelima adalah prinsip yang tidak kalah penting ya. Kalau ada kebijakan tentu harus ada yang namanya kontrolnya gitu ya, harus ada sistem monitoringnya gitu. Artinya adalah yang melakukan monitoring itu bukan hanya pihak tertentu gitu. Artinya semua pihak itu mempunyai andil untuk melakukan monitoring dalam artian baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Contohnya adalah dengan kita punya akses publik yang mudah gitu ya, kita akan dan juga memiliki kebebasan berpendapat atau melayangkan melayangkan komplain dan lain-lain kepada lembaga tertentu. Nah, kita memiliki kontrol terhadap kebijakan yang diterapkan gitu. Nah, sehingga ini penting sekali ya, nggak cuma membuat kebijakannya aja, tapi bagaimana kita melakukan penegakan aturan tersebut. Nah, kontrol kebijakan ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk barangkali gitu ya, suatu kebijakan yang telah ditetapkan di tahun tertentu bisa jadi gitu ya, 10 tahun atau 20 tahun mendatang kebijakan itu sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman gitu, sehingga
perlu sekali adanya kontrol kebijakan dari berbagai pihak gitu. Bisa jadi dari akademisi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah analis kebijakan publik. Nah, ini dia bagian dari partisipasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah gitu. Nah, ini satu hal yang cukup penting. Nah, di sini setelah memahami prinsip ini ya, mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan kontrol kebijakan, baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan sehari-hari gitu ya, baik sebagai individu, sebagai masyarakat, maupun berorganisasi di kampus maupun institusi pekerjaan dan yang lain-lain gitu. Jadi kontrol kebijakan ini nggak cuman kita dalam lingkup besar bernegara ya, bahkan lingkup kecil satu kelas gitu aja ya, satu kelas ada ketua, ada wakil ketua, mungkin ada bendahara, ada sekretaris. Nah, ini mahasiswa lain yang tidak menjadi tidak menjadi pengurus kelas ini memiliki partisipasi untuk melakukan kontrol kebijakan gitu. Nah, ini adalah lingkup kecilnya seperti itu. Mereka pun memiliki peran aktif dalam memberikan masukan-masukan gitu ya. Oh, mungkin sebaiknya misalkan contoh harus ada sistem piket gitu ya. Harus ada sekretaris harus mencatat siapa-siapa yang jarang mungkin ya jarang ikut kegiatan kelas dan lain-lain. Nah, ini contoh dari kontrol kebijakan yang bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, sebenarnya kenapa sih harus belajar gitu ya? Kenapa sih harus ada pendidikan anti korupsi di tingkat pendidikan tinggi gitu ya? Di tingkat mahasiswa, kenapa perlu adanya pendidikan anti korupsi? Nah, berdasarkan Muhammad Al-Tomi, beliau menyatakan bahwa pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya atau terhadap bahaya korupsi untuk kemudian bangkit melawannya gitu. Ini adalah salah satu tujuan dari pendidikan anti korupsi. Jadi bagaimana siswa maupun mahasiswa sudah menyadari nilai-nilai anti korupsi ini sedari kecil gitu ya. Dalam artian sebenarnya kalau kita membicarakan tentang nilai itu yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa menerapkan idealisme anti korupsi ini kepada generasi yang akan datang. Jadi inilah yang menjadi concern bagi yang disorot oleh Muhammad Al-Tomi gitu ya. Bagaimana pendidikan anti korupsi ini benar-benar ditanamkan oleh pendidik kepada para peserta didik mulai dari dini sehingga mereka menyadari korupsi ini jahat, korupsi ini adalah suatu hal yang buruk, korupsi itu bukan budaya, korupsi itu adalah penyakit. Nah, ini adalah suatu hal ataupun idealisme yang harus ditanamkan sejak awal gitu. Dan pendidikan anti korupsi ini juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran. Mungkin kalau kita sejauh ini ya, mungkin kalau kita mendengar istilah korupsi, yang kita bayangkan tuh langsung kepada masalah uang gitu. Padahal sebenarnya istilah korupsi ini nggak cuma masalah uang gitu. Banyak hal yang bisa didefinisikan dalam korupsi. Bisa jadi korupsi itu korupsi waktu. Kalau dalam sistem pendidikan bisa jadi korupsi nilai gitu ya. Bisa jadi korupsi yang lain gitu ya, jenis-jenis korupsi yang lain gitu. Misalkan korupsi nilai gitu, yang sebenarnya contoh ya dia sebenarnya nggak masuk kelas gitu ya, tapi tanda tangan absen gitu ya, atau nitip absen kepada teman. Nah, itu sebenarnya bagian bentuk dari korupsi gitu ya. Dan yang perlu ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi adalah bagaimana nilai-nilai kejujuran itu penting untuk dipahami oleh semua orang gitu. Bahwa yang menjadi inti ataupun value paling mendasar yang diperlukan dalam pendidikan itu bagaimana membentuk mahasiswa ataupun peserta didik itu menjadi peserta didik yang jujur gitu ya. Apa sih tujuan dari belajar gitu ya? Belajar itu kan bukan untuk mencari nilai pada dasarnya gitu. Untuk apa mencari nilai kalau
ilmu ataupun pengalaman yang diperoleh nggak bisa maksimal gitu. Mohon maaf, tinggal sebentar ya. Oke, seperti itu. Jadi inilah nilai yang harus kita apa namanya, yang harus kita pahami bersama ya. Contoh kecil seperti kuliah gitu. Esensi dari kuliah itu oke, nilai menjadi bagian di antaranya gitu. Tapi setelah nilai apa gitu ya? Kalau nilainya A tapi ternyata ilmu yang diperoleh kosong ya what's for gitu, buat apa gitu. Karena balik lagi setelah kuliah kita akan menghadapi dunia nyata gitu ya, dunia kerja gitu. Di mana dunia kerja itu yang paling penting itu bukan hanya nilai, tapi skill dan skill, pemahaman, pengetahuan, soft skill teman-teman secara social life gitu ya. Itu sangat sangat penting bagi dunia kerja. Dunia kerja itu melihat nilai adalah hanya pada tahap administrasi aja gitu, hanya pada tahap administrasi awal. Setelah itu yang lebih banyak dinilai adalah bagaimana soft skill maupun hard skill teman-teman dalam mengerjakan ataupun performance teman-teman dalam melaksanakan tugas. Nah, inilah kenapa pendidikan itu emang harus ditanamkan mulai dari awal nilai-nilai kejujurannya gitu. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah dari Muhtar Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa konteks pendidikan anti korupsi ini yang paling penting untuk ditekankan adalah tujuan dari pendidikan bukan untuk memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai ataupun suatu ideologi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menggunakan pengetahuan ataupun ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa ini. Dalam artian seperti ini. Nggak penting kalau kita itu pintar berargumentasi, tapi pada dasarnya secara praktek lapangan, secara praktek pemahaman tersebut tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi paling penting adalah bagaimana ilmu sedikit, tapi pelaksanaan 100% gitu. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa benar-benar diterapkan gitu ya. Misalkan satu nilainya yang dipupuk adalah nilai kejujuran, tapi kejujuran ini akan membawa dampak kepada nilai-nilai yang lain ataupun kepada performance yang lain gitu ya. Sehingga apa? Satu orang melakukan hal yang sama, kemudian ditularkan kepada satu orang yang lain, ditularkan kepada satu orang lain. Nah, pada akhirnya akan membentuk kelompok baru dengan way of life yang baru gitu ya, dengan perbaikan budaya yang lebih baik lagi. Nah, ini akan membentuk generasi dengan cara pandang yang lebih baik gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam agama Islam sendiri sebenarnya pendidikan anti korupsi ini sudah dijelaskan ya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang intinya menyampaikan bahwa manusia itu tidak boleh menyalahgunakan atau menyelewengkan amanah dari perintah yang sudah diberikan gitu ya kepada Allah gitu. Nah, dalam hal ini Allah sudah memberikan sudah memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah di bumi gitu ya, sebagai pengatur ataupun sebagai pengelola yang sumber daya yang ada di bumi, sehingga ya kita sebagai penerima amanah harus benar-benar menjalankannya dengan sebaik-baiknya gitu. Ini sebagai contoh dalil yang menyebutkan bagaimana Allah itu sudah memerintahkan manusia untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Amanah bisa jadi berupa uang, bisa jadi berupa jabatan, bisa jadi berupa apapun gitu ya. Bahkan sekecil amanah titip salam pun itu harus disampaikan gitu kepada yang dititipi gitu ya,
kepada yang salam kepada, misalkan contoh, titip salam ya kepada si A gitu ya, maka kita wajib menyampaikan salam tersebut gitu. Dan kalau dalam agama ya, ketika kita titip salam, kita harus mengembalikan salam tersebut gitu ya, dalam artian ada bacaan tertentu gitu ya untuk Waalaikumsalam gitu. Oke, terus selanjutnya adalah model-model pembelajaran dalam pendidikan anti korupsi berbasis agama. Nah, sebenarnya ini adalah pengembangan aja gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berimprovisasi gitu ya dalam hal media-media pembelajaran supaya pendidikan anti korupsi ini nggak terasa boring, nggak terasa satu arah gitu ya. Jadi akan lebih hidup gitu. Yang pertama adalah melakukan in-class discussion gitu ya. Jadi melakukan diskusi kelas gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepekaan atau awareness dan membangun framework of thinking atau kerangka berpikir peserta didik gitu. Jadi dalam artian peserta juga diajak berkomunikasi gitu ya. Bisa jadi peserta memiliki cara berpikir ataupun cara pandang yang berbeda dengan guru ataupun dengan dosen yang membantu dalam proses diskusi tersebut, dan itulah yang perlu kita diskusikan bersama dengan mahasiswa, dengan guru, dengan fasilitator dan lain-lain. Nah, kemudian selain in-class discussion ada juga case study. Nah, case study ini juga cara kita ini ya, membuat analisis supaya lebih real, terasa lebih real gitu. Kemudian yang ketiga adalah improvement system skenario. Kemudian di sini di model yang ketiga ini tujuannya adalah memberikan rangsangan kepada peserta didik agar memikirkan masalah-masalah secara nyata atau problem solving. Nah, jadi kita akan diberikan skenario gitu ya, contoh kasus gitu ya, berbeda dengan case study yang memang kasusnya itu berdasarkan kasus nyata. Kalau yang ketiga ini improvement system skenario ini kasus yang diberikan adalah kasus yang seandainya gitu ya, atau kasus yang di imajiner gitu ya, kasus imajiner. Nah, dan di sini mahasiswa ataupun peserta didik itu diajak berpikir bersama bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah general lecture. Ini juga salah satu metode klasik yang masih sering digunakan sampai sekarang gitu ya, bahkan di kuliah kita juga sebagian besar menggunakan sistem general lecture. Di sini apa namanya, dosen ataupun dosen tamu gitu ya, dosen terbang itu mereka memberikan motivasi-motivasi tertentu gitu ya, terutama kalau general lecture ini lebih kepada praktisi-praktisi di bidang terkait gitu. Contohnya kalau kita membicarakan pendidikan anti korupsi, bisa jadi narasumbernya adalah pegawai KPK. Nah, seperti itu. Itu contoh dari general lecture. Kemudian yang kelima, diskusi film. Nah, di sini media untuk berdiskusi adalah menggunakan film gitu ya. Jadi kenapa film dipakai gitu? Karena kita melihat dan mendengar itu kan akan lebih terasa nyata, ataupun cerita itu akan lebih masuk gitu, sehingga kita pun bisa membayangkan seperti apa kondisinya, sehingga diskusinya akan lebih ngalir. Oke, kemudian yang keenam adalah investigative report. Nah, di sini adalah peserta didik diharapkan mampu memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi maupun menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata di suatu lokasi, gitu ya, suatu tempat ataupun suatu lembaga, serta membuat laporan yang efektif dan impactful, gitu ya, memiliki impact ataupun dampak yang terasa, gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat report ataupun laporan-laporan investigatif terhadap sesuatu hal yang dicurigai merupakan bagian dari tindak korupsi. Kalau yang nomor 6 ini kayaknya cukup advance ya untuk beberapa kalangan gitu. Mungkin lebih banyak diterapkan kepada peserta didik di instansi tertentu gitu.
seperti mungkin Akpol dan lain-lain. Oke, kemudian yang ketujuh adalah thematic exploration. Nah, ini tujuannya adalah membangun cara berpikir yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Nah, kalau yang ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang improvement system skenario, gitu ya. Jadi di thematic exploration ini diberikan suatu contoh kasus imajiner, dan di situ peserta didik diminta untuk membuat suatu penyelesaian dari kasus tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah prototype. Nah, di sini namanya prototype artinya adalah ada purwarupa gitu ya dalam hasil akhir di model pembelajaran ini gitu. Jadi ini lebih kepada berbasis teknologi kalau yang prototype ini. Kemudian yang ke-9 adalah proof the government policy. Nah, artinya kalau yang ke-9 ini lebih kepada kajian kebijakan publik ataupun kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, apakah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar misalkan. Nah, ini adalah bagian dari proof the government policy. Kemudian yang ke-10 adalah education tools. Nah, di sini education tools ini tujuannya adalah menciptakan suatu media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi. Kurang lebih ini adalah 10 model pembelajaran yang sebagian diantaranya sudah sering digunakan di tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Sebagian lagi digunakan untuk pendidikan di instansi khusus gitu, dan yang lainnya kayaknya cukup jarang gitu ya, terutama untuk proof the government policy ini biasanya hanya untuk mahasiswa di jurusan tertentu gitu yang melakukan sampai ke tahap proof kajian kebijakan publik. Nah, jadi pada dasarnya inti dari suatu kegiatan belajar itu terjadi perubahan gitu ya. Perubahan sekecil apapun pada dasarnya yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri gitu. Jadi di sini refleksi diri ini bukan untuk dikumpulkan ke saya, bukan gitu ya. Refleksi diri ini cukup dijawab oleh teman-teman pribadi gitu ya, untuk diri masing-masing gitu ya. Apakah teman-teman pernah tahu, pernah nemu, ataukah melakukan atau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan korupsi ataupun yang berhubungan dengan korupsi gitu ya. Apakah teman-teman sebagai korbannya ataukah sebagai pelakunya gitu ya. Korupsi dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk korupsi uang, korupsi waktu, korupsi jabatan mungkin ya, dalam artian penyalahgunaan wewenang gitu dan lain-lain. Nah, apakah teman-teman pernah mengalaminya gitu. Kemudian yang kedua, kalau nomor 1 jawabannya adalah pernah, nah, misalkan contohnya sebagai korban ataukah sebagai pelaku atau sebagai witness ataupun saksi ya, ini teman-teman bisa menjawab pertanyaan selanjutnya gitu ya. Korupsinya itu korupsi seperti apa gitu ya, korupsi dalam hal apa. Kemudian yang kedua, kalau menurut pandangan teman-teman sendiri, entah sebagai siapapun teman-teman dalam kasus tersebut, apakah itu hal yang benar atau enggak? Apakah itu suatu hal yang yang it's okay untuk dilakukan atau enggak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau memang perlu perbaikan, apa sih yang perlu dilakukan gitu. Dan apakah teman-teman sudah pernah mencoba melakukan upaya perbaikan tersebut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di sini adalah refleksi diri gitu ya. Teman-teman nggak perlu menuliskan itu dalam bentuk laporan. Ini adalah murni refleksi diri yang hanya perlu teman-teman jawab oleh diri masing-masing.
Dan kalau memang itu, kalau teman-teman berkenan, monggo silahkan bisa menuliskannya dan mengirimkan ke email, atau kalau enggak, ya nggak perlu gitu ya. Ini bukan tugas, bukan apa, ini cuma cukup menjadi refleksi kita masing-masing. Saya pun sama gitu ya, ketika menulis menulis pertanyaan-pertanyaan ini, jadi terlintas banyak hal gitu ya. Baik sebagai apakah saya pernah menjadi sebagai korban, apakah sebagai pelaku, apakah sebagai saksi gitu ya. Itu menjadi refleksi bagi diri Saya saya. pernah, Bu. Iya, Saya pernah, Bu. iya. Gimana Mas Vindi, mau mau bercerita atau enggak? Saya mau bercerita Oke, kalau silakan. dibolehin. Ya, monggo monggo. Saya pernah korupsi di korupsi yang dimaksud saya itu korupsi waktu, Bu. Ya, gimana? Saya pernah kerja di toko itu ya, di pondok. Nah, itu saya di jam kerja saya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, saya tuh sering nutup bukan di jam 5 tersebut, tapi di jam setengah 5 dan nggak nyampe jam 5. Itu, Bu. Oke. Eh, apakah satu kali ataukah beberapa kali atau sering? Sering, Bu. Sering. Mm. Eh, sendirian atau ada temennya, Mas? Maksudnya yang Ya, yang sesama penjaga toko, apakah sendirian ataukah ada rekan kerja yang lain? enggak, saya sendiri, Bu. Oke, pernah ditegur nggak sama pemiliknya? Tidak pernah, Bu. Dia Oh, pernah. baik. Tapi dia tahu ya, Mas Vindi menutup toko lebih awal. Mm-mm. Sebenarnya saya punya alasan kenapa saya nutup lebih awal, karena sudah kebanyakan di jam yang saya tutup itu sudah tidak ada yang beli gitu. Berarti sebelumnya sudah observasi bahwa di atas jam setengah 5 nggak ada yang beli gitu ya? Hmm. Hmm. Tapi saya ngerasa, Bu, bahwa saya itu korupsi waktu karena peraturannya itu jam 5 pas saya nutup, Pak. Itu, Bu. Oke. Sebenarnya gini, contoh-contoh seperti ini contoh real yang sering kita temukan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya gini, bisa jadi memang setelah setengah 5 itu nggak ada yang beli gitu ya. Contohnya mungkin tokonya ada di depan pabrik gitu ya, pabriknya tutup jam 4 gitu. Pekerjanya pulang, semua pekerja udah pulang jam setengah 5, otomatis setengah 5 sampai jam 5 nggak ada yang beli ya. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin ketika ada kalau Mas Vindi sendiri setelah itu apakah pernah mengkomunikasikan kepada pemilik toko atau seperti apa? Pernah sesekali saya bilang saya izin kepada pemilik toko untuk nutup lebih awal karena ada kepentingan gitu, Bu. Tapi sering juga saya tidak minta izin kayak gitu. Lebih nutup lebih awal karena ya Hmm, gitu tidak ada yang beli di ya. jam tersebut. Ya, dan ini mungkin masukan ya untuk ke depannya gitu. Inilah pentingnya komunikasi gitu ya. Kadang bisa jadi ya kasusnya seperti itu, di atas setengah 5 itu nggak ada yang beli lagi gitu. Sebenarnya eh, cara cara paling mudah adalah kita mengkomunikasikan kepada pemilik toko. Tadi kan saya menyampaikan ada namanya kontrol kebijakan gitu ya. Bisa jadi kebijakan untuk masuk jam 7, tutup jam 5 itu kurang pas gitu ya, karena ternyata toko itu udah sepi di atas setengah 5. Bisa jadi tutup boleh lebih awal gitu. Itu akan memberikan kebijakan yang baru. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi kita pun sebagai pekerja apa ya, bisa memberikan masukan-masukan seperti itu kalau memang dirasa
akan memberikan dampak positif kepada instansi ataupun tempat kita bekerja gitu ya. Kalau dari Mas Vindi sendiri pernah nggak ada upaya untuk melakukan perbaikan gitu ya, ataupun hal-hal yang bersifat bersifat preventif ataupun bersifat kuratif terhadap permasalahan tersebut? Saya sadar kalau saya nih korupsi waktu. Cuman ya saya sering nyepelekan Bu, karena kan ini cuman waktu, bukan korupsi uang gitu saya Bu. Untuk melakukan tepat waktu itu aku ada jarang, tapi yang yang nutup di jam 5 itu. Pengen sih lebih tepat waktu lagi. Oke. Apakah masih bekerja di sana? Untuk sekarang tidak Bu, libur karena tokonya masih diperbaiki lagi. Oke. Nah ini sih kalau saya sebagai Mas Vindi mungkin itu tadi ya, setelah dilakukan contoh kecil adalah tadi ya ada metode investigatif tadi kalau teman-teman ngecek metode investigatif reportnya. Contohnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk melakukan kontrol kebijakan. Nah, jadi gampangnya gini, Mas Vindi, misalkan hari kerjanya Senin sampai Jumat misalkan ya. Jadi di apa namanya jam kerjanya jam 7 sampai jam 5 sore. Mas Vindi bikin gitu ya kayak jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Dalam 1 minggu ataupun 2 minggu pertama, Mas Vindi bisa ngecek gitu ya di atas apa namanya ada pembeli itu jam berapa gitu ya, misalkan apakah jam setengah lima ke atas itu apakah ada pembeli atau enggak di hari Senin sampai Jumat gitu ya, diobservasi selama minimal 2 minggu berturut-turut gitu, diobservasi. Nah di situ kan nanti ada data, oh dari 14 hari atau 2 minggu gitu ya, yang ada pembeli di atas jam setengah lima itu hanya di hari mungkin bisa jadi hanya 3 hari ataupun hanya 2 hari gitu ya, berarti kan hanya sekian persen dari total gitu ya, total jam kerja gitu. Nah di situ Mas Vindi bisa memberikan laporan itu kepada pemilik toko, Pak ini saya melakukan ini loh apa riset kecil-kecilan gitu ya, ternyata setelah saya cek gitu ya hari Senin sampai Jumat ataupun Senin sampai Minggu gitu ya selama 2 minggu berturut-turut di atas jam setengah lima itu nggak ada pembeli sama sekali gitu, atau pembelinya cuma 1-2 orang gitu. Dengan segala hormat, kalau misalkan saya mengusulkan jam kerjanya ini dengan pertimbangan seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana Pak? Nah itu bisa menjadi bagian dari kontrol kebijakan kita gitu kepada aturan yang diberlakukan gitu. Bisa jadi dengan adanya pengurangan jam kerja tersebut Mas Vindi akan lebih menghemat waktu, kemudian tokonya juga bisa jadi mungkin ya akan bisa jadi tokonya misalkan dia perlu kalau tokonya buka dia perlu apa namanya pakai listrik ataukah apa atau apa gitu ya, atau ada pengeluaran konsumsi untuk pegawai dan lain-lain. Nah itu bisa menjadi penghematan pengeluaran ataupun biaya operasional untuk toko. Ini contoh dari cara kita bukan berarti kita ngeles bukan ya, tapi dalam artian di sini kita memberikan partisipasi aktif juga terhadap regulasi ataupun peraturan yang diterapkan di tempat kerja. Contohnya seperti itu. Apakah akan diterima atau enggak? Ya tergantung dengan pemilik toko, balik lagi ya. Saya rasa dengan kasusnya Mas Vindi tadi, mereka tahu Mas Vindi sering menutup toko lebih awal tapi dibiarkan, artinya sebenarnya mereka paling enggak cukup sadar diri gitu, dalam artian mereka tahu toko di atas jam sekian memang sedikit pengunjungnya atau pembelinya. Jadi ini bisa menjadi partisipasi kita pekerja kepada
pemilik usaha gitu. Mungkin seperti itu, Mas Vindi. Baik, Bu. Terima kasih solusinya. Oke, sama-sama. Terima kasih udah berbagi cerita kepada kelas hari ini. Mungkin ada yang mau berbagi cerita lagi. Ini nggak harus untuk mengisi waktu ya. Masih ada 4 menit lagi. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini, silakan. Mulai dari kondisi korupsi di Indonesia, kemudian prinsip-prinsip dari pendidikan anti korupsi, ada prinsip akuntabilitas, transparansi, fairness ataupun kewajaran, kebijakan, policy, kemudian kontrol kebijakan, dan beberapa pendapat tentang tujuan dari pendidikan anti korupsi itu sendiri, hingga pemahaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dipandang dari segi agama Islam gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, Ya. Bu, kalau misalnya seorang pejabat itu korupsi, cara taubatnya gimana, Bu? Cara tobatnya adalah, jadi gini, yang namanya tobat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyesal melakukan sesuatu hal yang salah. Ini dalam artian tobat itu dalam banyak hal ya, gitu. Nggak cuma urusan korupsi, dosa-dosa yang lain, misalkan telat waktu sholat, ataupun gibah orang gitu kan, itu banyak lah gitu ya, kesalahan-kesalahan baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia gitu yang kita lakukan dan perlu ditobati gitu ya, perlu tobat gitu. Tobat yang pertama itu adalah menyesali dan menyadari bahwa hal yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang salah. Itu yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu. Apa gunanya minta maaf, apa gunanya tobat kalau kita nggak merasa itu suatu hal yang salah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita merasa menyesal dan mengakui bahwa itu suatu hal yang salah, menyadari itu sesuatu hal yang tidak benar, selanjutnya adalah menghentikan, tidak lagi mengulangi hal yang sama. Gitu. Jadi kalau udah tahu salah ya jangan diulangi gitu. Kalau udah tahu salah tapi diulangi lagi, ya itu artinya kapok sambel gitu ya. Udah tahu salah diulangin terus. Nah, kalau udah gitu, tahap yang selanjutnya adalah memperbaiki gitu ya. Yang tadinya misalkan contoh tadinya sering korupsi duit ataupun korupsi waktu atau sering bolos ataupun apa gitu ya, sesuatu hal yang kurang bagus, ya diperbaiki, nggak lagi melakukan, diperbaiki dengan melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Yang biasanya telat masuk kelas, misalkan harusnya kelasnya jam 10, dia datangnya jam 11 gitu ya, udah mau selesai absen aja baru nongol di kelas gitu. Diperbaiki, cara memperbaikinya ya datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Kemudian setelah memperbaiki, kemudian mengganti dengan hal yang lebih baik lagi. Ini adalah advance levelnya dari tobat gitu ya. Contohnya adalah kita kan manusia ini nggak luput dari dosa, dari kesalahan gitu ya. Dan kita perlu tahu, walaupun kita tobatin gitu ya, kesalahan maupun dosa itu tetap ada catatannya gitu. Jadi kita harus punya istilahnya itu amalan baik lain untuk bisa mengimbangi ataupun kalau timbangan amal itu kan harus ada amalan baik supaya timbangan amal yang jeleknya itu nggak terlalu berat ke bawah gitu. Nah, ini kita harus mengganti dengan hal yang lebih baik. Contohnya bisa jadi kita melakukan amal sedekah, bisa jadi kita membantu teman gitu ya, atau melakukan hal-hal baik yang lain gitu. Kalau dalam segi korupsi mungkin karena dia sudah korupsi uang ataupun yang lain, mungkin contohnya korupsi uang gitu ya. Yang pertama dia menyesal dan mengakui bahwa itu hal yang salah, yang kedua tidak melaksanakan atau melakukan hal yang serupa, yang ketiga menghentikan dan juga mengganti uang yang sudah dikorupsi itu tadi, yang keempat bisa jadi dia melakukan sedekah gitu ya.
karena catatan korupsinya tetap ada gitu, nggak akan dihapus gitu. Kalau ibarat log kegiatan itu tetap ada gitu ya, catatan amal jeleknya itu tetap ada. Jadi kita harus mengganti dengan amal yang lebih bagus gitu. Itu contoh apa ya? Contoh kecil sih gitu. Jadi tobat itu nggak cuman dalam segi omongan aja. Udah aku tobat gitu. Nggak cukup gitu ya. Itu harus dari hati, harus dari omongan, harus dari amal perbuatan, itu benar-benar mencerminkan tobat. Gitu Mas Angga. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Oke, silakan penyebab Mas Dendi. baik Bu. Penyebab yang paling umum bagi pelaku korupsi itu apa ya Bu? Kalau katanya apa namanya yang di TV itu karena ada niat, kemudian ada kesempatan. Jadi yang pertama niat dulu sih ya kalau di kita. Terus yang kedua memang ada kesempatan untuk melakukan hal jelek itu gitu. Tapi balik lagi, ketika ada kesempatan kalau kita emang nggak ada niat untuk melakukan itu ya nggak akan dilakukan. Pun sama gitu ya, nggak ada celah sebenarnya, tapi emang udah ada niatnya gitu untuk melakukan korupsi, ya akhirnya tetap dilakukan gitu dan mencari cara supaya bisa dapat. Itu contohnya kayak gitu. Jadi kenapa korupsi itu bisa terjadi? Karena ada niat, karena ada kesempatan untuk melakukannya. Apalagi kalau kondisi lingkungan juga mendukung ya. Contohnya teman kerja juga melakukan hal yang sama. Nah, ini makin banyak kesempatannya. Oke. Mungkin itu Mas Vindi. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin last question ya, satu pertanyaan akhir, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tentang korupsi ataupun hal-hal yang lain, silakan. Sepertinya tidak ada Bu. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Di sini ada 6 ya mahasiswa yang datang pada kuliah hari ini. 5 Bu, 6 sama jenengan. Oh iya, 5 orang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan pada kuliah pagi ini. Untuk kuliah minggu depan, insya Allah minggu depan itu udah minggu akhir kuliah. Soalnya pas minggu kedua Januari kita udah UAS. Tetap jaga semangat gitu ya. Kalau teman-teman di kelas yang lain terlambat masuk atau seperti apa, segera dikabarin untuk segera masuk kelas gitu ya, karena kehadiran teman-teman di setiap kuliah itu juga mempengaruhi nilai gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.